Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa satu saham ya yang rutin membagikan dividen. Tapi selain kita bahas baik dari sisi fundamental, prediksi dividen, dan juga harga wajarnya, kita akan bahas juga kapan waktunya take profit di saham yang rutin dividen, tapi sahamnya itu naik sebelum pembagian dividen guys ya. Ini pun menjawab ya salah satu pertanyaan dari salah satu komentar ya dari viewers kita. Jadi kita akan sekalian studi kasus nih di saham yang naik sebelum dividen dan kapan waktunya take profit ya agar kita bisa cuan maksimal di saham. Oke guys, jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Lalu ini adalah murni ya untuk edukasi saham. Jadi disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan membahas terlebih dahulu ya untuk sahamnya. Kita membahas saham Telkom. Di mana Telkom ini ya teman-teman sudah tahu ya perusahaan telekomunikasi yang dimiliki oleh BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, didirikan pada tanggal 24 September 1991. Lalu untuk industrinya jasa telekomunikasi ya, IPO di 14 November 1995. Lalu untuk kapitalisasi marketnya 396,25 triliun. Komposisi pemegang sahamnya 52% dipegang oleh negara Republik Indonesia dan masyarakat memegang 47 persenan guys ya. Kita langsung saja melihat harga Telkom ya di 1 tahun terakhir ini sempat menyentuh area tertingginya di 4.400 dan di bulan November 2023 itu sempat turun guys ya. Harga saham Telkomnya dia turun lumayan cukup dalam nih. Nanti kita akan bahas juga mengenai price actionnya. Ya, sekalian kita bahas juga strategi entry point dan strategi untuk take profit ya buat teman-teman biar nggak bingung gitu guys ya. Karena rata-rata teman-teman yang sudah ibaratnya benar gitu guys ya dalam memilih saham, benar dalam entry poinnya, tapi terkadang ketika profitnya itu sudah tinggi ya, sudah hijau di portonya, mereka tuh bingung ya, kapan sih waktunya take profit dan kalau misalkan telat take profit biasanya keuntungannya itu nantinya akan tergerus gitu guys ya dengan penurunan saham itu kembali. Nah, contohnya saham Telkom ya, di bulan Februari Maret ini rebound ya harganya sampai 4.400, tapi kalau misal teman-teman memang tidak berniat untuk investasi jangka panjang ya, di saham Telkom misalkan ya karena teman-teman lihat saham lain lebih bagus. Nah, jadi kapan nih take profitnya gitu ya? Terkadang teman-teman itu bingung ya ataupun ragu gitu ya untuk pencet sell karena dalam benak teman-teman mungkin wah mungkin saham ini bisa naik lagi nih ya atau kalau misalkan dia turun teman-teman masih berharap saham ini akan ada pullback ya akan dia naik lebih tinggi lagi di atas 4.400 misalkan ya ke 4.500 atau ke 5.000 gitu guys ya. Tapi nanti kita akan bahas ya gimana caranya untuk strategi take profit yang menurut saya lumayan maksimal gitu guys ya untuk dapat profit di saham yang sudah hijau. Kita akan lihat dulu ya secara fundamental di mana saham Telkom memiliki PR 15,24 kali dan PBV-nya di angka 3 kali ya. Berarti secara valuasi sebenarnya Telkom ini sudah lumayan mahal guys ya. Nanti kita akan lihat harga wajarnya berapa. Nah, ini pun sebenarnya saya cukup ini guys ya, kepikiran gitu guys ya untuk menuntaskan membahas saham-saham sektor BUMN ya. Sorry, saham-saham perusahaan BUMN yang sudah kita bahas ya di beberapa video sebelumnya seperti PTBA, lalu sektor perbankan. Kemarin kita bahas juga ya, tadi kita bahas Pegas juga dan sekarang kita bahas Telkom. Jadi untuk net income Telkom ini mengalami kenaikan ya dari tahun ke tahun. Tahun 2022 sempat tertekan ya menjadi 20,7 triliun. Naik di tahun 2023 diproyeksikan menjadi 25,9 triliun. Untuk proyeksi net income 2023 saham Telkom ternyata ini diproyeksikan lebih tinggi juga daripada tahun 2021 ya yang mencapai 24,7 triliun. Berarti net income dari Telkom ini sebenarnya bagus gitu guys. Meskipun secara valuasi Telkom sudah lumayan mahal. Lalu kita coba lihat ya dari rasio keuangannya, cashnya 25,9 triliun, total aset 276 triliun, liabilitas 126 triliun, lalu ekuitasnya 130 triliun. Dari sisi liabilitas ternyata mulai mendekati total ekuitasnya nih ya 126 ke 130 triliun itu lumayan dekat gitu guys ya angkanya. Jadi sebenarnya liabilitas saham Telkom ini cukup besar ya. Lalu kita lihat ya secara profitabilitas net profit marginnya tuh 17,86%. Lalu dividen terakhir yang dibagikan adalah sebesar Rp167,60 per lembar saham ya di
12 Juni 2023 lalu, guys. Kita akan coba lihat ya dari sisi seasonality di mana Telkom ini teman-teman bisa lihat guys ya, profitabilitasnya untuk kenaikan saham Telkom itu biasa terjadi di bulan November Desember. Paling besar itu di bulan Desember ya, probabilitasnya mencapai 89%-an. Lalu, kalau misalnya teman-teman perhatikan juga, November Desember ini bisa naik dilanjutkan dengan kenaikan Januari sampai bulan April. Berarti Telkom ini kalau misalkan dia rebound ya di November Desember ini bisa lanjut hijau ya sampai mendekati pembagian dividen gitu guys ya. Meskipun di awal Januari memang kenaikannya cukup terbatas ya, cukup 50-50 lah, probabilitasnya 50-50 lah. Tapi di bulan Februari, Maret, April yang mendekati dividen, saham Telkom ini cenderung akan lanjut naik ya, seperti itu guys. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan ya dari kenaikan Telkom ini sebenarnya secara seasonality terjadi lagi ya dari November ya, dari November ke Desember saham Telkom ini bisa rebound. Ya, November, Desember ini harga sahamnya bisa rebound ya, teman-teman perhatikan dari area terendahnya di tahun 2023 lalu. November, Desember dia naik ya, lalu di Januari ini cukup sideways kita lihat guys ya, sempat turun juga sebenarnya, tapi lanjut naik lagi dan sepertinya bisa lanjut naik sampai pembagian dividen. Oke guys, kita lanjut ya melihat pembagian dividen saham Telkom, di mana Telkom ini sebenarnya tahun 2009, 2011 ini sempat ya dua kali membagikan dividen. Lalu di tahun 2016 juga membagikan dua kali dividen ya. Tapi di tahun-tahun sekarang ya ini hanya membagikan dividen satu kali dalam setahun. Terakhir bagi dividen itu di ex-date 12 Juni 2023, Rp167,6 per lembar sahamnya. Lalu kita lihat ya secara imbal hasil atau dividen yield, paling besar Telkom ini membagikan dividen sebesar 9,20% ya untuk dividen yieldnya, karena kemungkinan harga saham Telkom ketika di tahun pandemi ini sedang turun ya, jadi sedang mulai merangkak naik lagi. Jadi pembagian dividen dari Telkom yang sebesar ya 168 ya guys ya. Ini dibagi dua kayaknya nih tahun 2021 ya, Rp162 per lembar saham. Karena harganya di bawah, jadi dividen yield-nya mencapai 9,20%. Tapi memang wajarnya Telkom ini membagikan 3 sampai 4%-an aja untuk dividen yield-nya ya. Lalu saham yang ditanyakan oleh salah satu viewers di kolom komentar adalah saham LPPF. Jadi dia itu sudah floating profit di LPPF ya, sudah floating profit sekitar 25 persenan. Ya, sekitar 25 persenan. Nah, untuk kenaikan Telkom dari bulan November ya di harga terendahnya 2023 sampai ke harga saat ini di 4.000 ini kenaikannya sudah 17% nih ya tadi saya hitungkan saya lihat juga chartnya saya hitung itu sudah 17% ya kenaikannya mungkin teman-teman yang sudah profit juga di saham Telkom ya mungkin sudah ancang-ancang nih untuk profit taking tapi silakan teman-teman simak video ini sampai habis ya biar dapat insight-nya ya mungkin ada masukan-masukan juga dari saya ya atau mungkin teman-teman mau ngasih masukan di kolom komentar juga boleh. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah LPPF. Jadi teman-teman nanti lihat ya secara valuasinya. Nah, sebenarnya untuk LPPF ini di kuartal 3 malah mengalami kerugian gitu guys. Nanti ada korelasinya dengan keputusan untuk take profit ya seperti itu. Kita akan coba fokus lagi ya ke Telkom. Kita akan fokus lagi ke Telkom, bahas lagi Telkom ya. Kita akan coba lihat proyeksi harga Telkom di mana harga terendahnya mencapai 3.390 ya tahun 2023 lalu ya di November. Lalu harga tertingginya itu mencapai 4.400 dan harga saat ini di 4.000. Maka posisi Telkom ini posisinya di 60 persentil ya guys ya. Nah, jadi kalau misal teman-teman lihat analisa saham-saham under value kan posisinya dia paling di persentil 10, persentil 15. Nah, kalau Telkom ini berada di posisi persentil 60 berarti posisinya ini sudah medium risk ke high risk sebenarnya ya. Kapan Kak high risk-nya? High risk-nya itu di atas 60%. Itu saya kategorikan sudah high risk. Ya sudah ibaratnya banyak yang mereka yang entry di bawah lalu banyak juga yang mulai ancang-ancang untuk take profit. Jadi jangan sampai teman-teman ketika melihat harganya sudah rebound, sudah naik tinggi, teman-teman baru masuk, naik 5%, teman-teman berharap naik lagi. Padahal saham tersebut sudah naik tinggi gitu guys ya. Jadi upside-nya yang sebenarnya lumayan cukup tipis ya kalau misalkan sebuah saham itu sudah naik tinggi harganya.
ke area tertingginya di 4.400 ini ada upside sekitar 10%-an. Jadi ya mungkin teman-teman ya, kalau misalkan beli di pucuk ya dapat 5% ya. Misalkan pas beli langsung hijau gitu ya. Hijau 1%, 2% sampai 5%. Nah, tapi teman-teman masih tunggu, masih pengen lebih lagi 10%, 20%. Nah, tiba-tiba harga sahamnya turun, teman-teman tidak punya averaging down strategi ya, tidak punya strategi untuk tambah muatan, ya teman-teman pasrah di situ ya. Saya rasa kurang maksimal gitu guys ya. Kalau misalkan memang tidak berniat untuk investasi jangka panjang, teman-teman harus tahu kapan waktunya take profit. Kita lanjut ya melihat harga wajar saham Telkom dan juga prediksi dividennya. Kita ke prediksi dividen dulu ya. Di mana EPS-nya juga naik ya dari tahun sebelumnya 209 naik menjadi 262 per lembar saham dengan DPR 59 sampai 80% secara historical, maka potensi pembagian dividennya 155 sampai 210 rupiah per lembar saham. Dengan dividen yield ya potensi bagi 4 sampai 5% di harga saat ini. Jadi, kalau misalkan nanti Telkom naik ke level yang lebih tinggi sebelum pembagian dividen, misalkan ke 4.500, tentunya dividennya juga akan turun, guys. Ya, coba kita simulasikan aja. Nah, dia akan turun ya sekitar 3 sampai 5 persenan gitu, guys. Ya, 3 sampai 4 persenan mungkin ya, 3 sampai 5 persenan untuk DPR 80%. Nah, tapi karena Bapak Erick Thohir ya selaku Menteri BUMN itu menargetkan dividen jumbo di tahun 2024 ini dari perusahaan BUMN, jadi kita coba simulasikan DPR-nya naik ya menjadi 90%. Kita akan coba menjadi 90%. Nah, berarti sebenarnya ada potensi ya untuk membagikan dividen yield 5% nih kalau misal bisa bagi 80 sampai 90% DPR dari laba bersihnya. Potensi bagi sekitar 236 ya, itu saya rasa sudah cukup maksimal karena perusahaan pun kita lihat hutangnya masih besar. Jadi harusnya perusahaan ya ada apa ya, ada strategi atau ada rencana lah untuk melunasi hutangnya ya, biar rasio keuangannya lebih sehat lagi. Nah, jadi kita sudah bahas Pegas, kita sudah bahas PTBA, Telkom, BRI, BMRI dan juga BBNI ya. Jadi untuk saham-saham ini big cap perbankan ya paling bagi ya sekitar 4 sampai 5 persenan guys ya. 4 sampai 5 persenan, ya paling tinggi 6% paling guys ya, sesuai dengan average yang teman-teman miliki. Lalu untuk Telkom kita sudah lihat guys ya, sekitar 4 sampai 5%. Sedangkan untuk PTBA dan Pegas ini bisa tembus 10% bahkan lebih. Apalagi PTBA ya, PTBA kan banyak dikoleksi juga oleh teman-teman. Nah, jadi untuk harga wajar saham Telkom kita akan bahas juga di sini, di mana pertumbuhan EPS-nya mencapai 6,47% ya secara tahunannya. Jadi kalau misal teman-teman perhatikan PBV-nya sudah di angka 3, wah ini harga sahamnya sudah mahal nih ya. Lalu book value per share-nya di angka 1.319, kita langsung saja buka ya harga wajarnya di sini. Harga wajarnya di angka 2.767 ya, sekitar 2.700-an. Sedangkan harga saat ini di 4.000, berarti sudah over value guys ya. Tidak under value lagi tapi sudah mahal, jadi over value ya seperti itu. Lalu kalau misal teman-teman menilai ya sebuah valuasi atau menghitung valuasinya berdasarkan EPS kali 10 dan EPS kali 20, maka sebenarnya harga saat ini ya Telkom ini sudah mendekati harga mahalnya di 5.240. Jadi tidak apa ya, tidak berlebihan juga saya bilang saham Telkom harganya ini sudah medium ya untuk resikonya resiko medium. Karena kalau EPS kali 20 sama dengan mahal berarti harga mahalnya itu di 5.200-an dan masih ada upside, tapi saya rasa untuk IPS kali 10, IPS kali 20 ini bisa saja meleset gitu guys ya. Jadi untuk Telkom upside-nya sih saya lihat ya masih bisa naik ya sampai 4.500, mungkin bisa naik lagi 4.700-an ya, tapi harus disertai juga dengan adanya sentimen positif ya, atau mungkin di tahun pemilu ini bisa naik ya saham-saham telekomunikasi juga sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin gitu. Saya bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Hanya saja saya peringatkan ke teman-teman, buat saham yang sudah bisa bangkit ya dari area terendahnya, pastinya sudah banyak investor yang terlebih dahulu membeli di harga bawahnya. Seperti itu guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat saham bagus ya, tidak ada masalah, tidak ada sentimen negatif, tiba-tiba turun, nah ini untuk entry strategi ya, buy on weakness. Nah, itu teman-teman bisa beli ketika dia ada pullback, ketika dia bisa bangkit ya guys ya harga sahamnya.
Misalkan tadi harga terendahnya di 3.390, tapi tiba-tiba mulai merangkak naik nih 3.400, 3.500, 3.600. Nah, teman-teman bisa kategorikan saham ini berarti saham yang sedang rebound gitu guys ya. Lalu kita akan bahas juga ya untuk strategi take profitnya. Tadi kita sudah sekilas ya bahas tentang buy on weakness dengan contohnya saham Telkom. Nah, lalu kita akan bahas kapan waktunya take profit nih ya. Kalau menurut saya yang pertama itu kita take profit ya, atau saya pribadi take profit itu kalau sudah mencapai target persentase, dan memang saya pun sudah menargetkan untuk berapa persen saya ingin take profit gitu guys ya. Dengan catatan teman-teman harus sudah melihat ya, harus sudah melihat berapa tinggi upside-nya ya, berapa tinggi upside-nya. Misalkan upside-nya tadi saya lihat 10%. Nah, tiba-tiba teman-teman beli Telkom lalu dia naik 9 persenan. Itu berarti sebenarnya sudah mendekati target persentase atau target upside-nya. Seperti itu guys ya. Jadi saya akan hitung ulang lah ya persentasenya untuk target take profit itu di angka berapa persen itu harus teman-teman punya juga. Lalu yang kedua, ketika valuasinya sudah menjadi mahal, misalkan teman-teman membeli sebuah saham ya PBV-nya di angka 0,9 ya 0,9 misalkan ya. Lalu saham tersebut naik tinggi pas teman-teman lihat update di sekuritas ternyata PBV-nya sudah naik nih menjadi 1,5 ya. Teman-teman tunggu ya di PBV 2 misalkan di angka berapa gitu ya, sudah teman-teman hitung juga. Nah, PBV 2-nya misalkan tidak tercapai, malah terlihat adanya distribusi. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan juga untuk take profit ketika valuasinya sudah menjadi mahal. Tadinya kan teman-teman membeli ketika under value kan, ketika murah kan. Nah, ketika harga sahamnya naik tinggi menjadi mahal, teman-teman bisa ibaratnya apa ya? Berpikirlah untuk take profit. Contoh kasusnya ada di saham Wismilak ya, Wismilak, lalu saham Imas ya, lalu saham Auto juga pernah gitu guys ya. Di mana valuasinya tadinya murah gitu guys ya, diakumulasi lalu ketika harganya naik tinggi, valuasinya menjadi mahal, dan di sanalah banyak orang yang melakukan profit taking seperti itu. Lalu yang ketiga, di mana net income-nya menurun dan prospek bisnisnya berubah atau lebih ibaratnya lebih lebih apa ya? Lebih suram gitu guys ya, mungkin kalau bisa bisa dibahasakan gitu ya. Nah, contohnya LPPF. Kenapa saya bahas LPPF? Karena ini pun ya ditanyakan ya oleh kawan di kolom komentar. Nah, jadi untuk LPPF, saya melihat ya di mana kuartal 3-nya ternyata kan mengalami kerugian ya 53 triliun. Sorry, 53 miliar. Seharusnya untuk perusahaan yang ibaratnya bagus ya, menjual produk-produk yang cukup bagus, saya rasa seharusnya sih untung gitu guys ya. Tapi ya karena ibaratnya ini mengalami kerugian di kuartal 3 berarti sebenarnya prospek bisnisnya menjadi kurang menarik lagi guys. Karena perolehan pendapatan atau net income di tahun 2023 ini diproyeksikan juga turun dari 1,3 triliun menjadi 841 miliar. Berarti tugas kita adalah mencari saham yang net income-nya dia naik dari tahun ke tahun ya, baik year on year ataupun kuartalan. Itu PR kita ya sebagai investor. Begitu guys ya untuk poin yang ketiga. Lalu poin keempat, ketika kita tidak meniatkan untuk dividen investing. Nah, seharusnya teman-teman harus punya target take profit nih kalau misalkan tidak diniatkan untuk dividen investing. Jadi untuk dividen investing, saya rasa sih untuk saham-saham di Indonesia ya, teman-teman bisa ya kemungkinan ya kalau misalkan modalnya masih terbatas itu pilihlah misalkan dua saham untuk dividen investing. Mana dividen yang paling besar dan mana yang ibaratnya teman-teman mampu untuk averaging down-nya. Ketika dia turun, teman-teman averaging down lagi. Ya, di bulan depan misalkan harga sahamnya turun, teman-teman beli lagi gitu guys ya. Jangan sampai teman-teman ketika ada kesempatan untuk beli, harga sahamnya turun tapi nggak bisa averaging down karena misalkan nominal kemahalan atau bagaimana. Nah, itu saya rasa bisa menghambat ya untuk profitabilitasnya teman-teman. Nah, jadi ketika tidak diniatkan untuk dividen investing, sudah ada dua saham nih dividen investing, tapi teman-teman mau nambah lagi karena teman-teman lihat ada saham yang sedang tren gitu ya, sedang uptrend dan banyak dibahas juga. Teman-teman mau coba untuk swing itu juga boleh sebenarnya guys ya, teman itu juga boleh. Teman-teman tetap harus ibaratnya punya strategi ya, baik itu exit strategi ataupun entry strateginya, ataupun untuk take profitnya itu harus punya gambaran. Lalu yang kelima, ada saham yang lebih murah dan lebih menarik. Nah, ini kembali lagi ya ke contoh LPPF.
Di mana kalau misal teman-teman sudah, cuan ibaratnya 25%, kalau saya pribadi sih sudah mulai kurangi, ini guys, kurangi lotnya ya, sudah mulai menjual secara bertahap gitu guys. Kita jualan pelan-pelan ya, ketika dia naik kan kita masih dapat ya, jadi nggak penasaran gitu guys. Tapi ketika ada bantingan, kita santai karena, kita sudah take profit ya secara perlahan gitu. Jadi sebagian besar profitnya sudah kita dapat. Nah, seperti itu guys ya untuk strategi kapan waktunya kita take profit. Nanti kita pun akan bahas ya lebih detail lagi dan juga dengan contoh sahamnya satu persatu ya mungkin di video selanjutnya. Nah, jadi semoga bermanfaat ya untuk video analisa kita terhadap saham Telkom dan sekaligus saya menjawab komentar teman-teman atau pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya tentang kapan waktunya take profit ketika kita sudah hijau ya atau kita sudah floating profit di sebuah saham dengan persentase yang cukup tinggi ya seperti itu guys. Ya, jadi tugas kita adalah mencari saham bagus di harga murah. Ya, kembali lagi belilah saham bagus di harga murah. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan support channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.